Halo teman-teman Sande Geng, kenalin nih namaku Piku. Sebelum kita mulai ibadah, Piku mau ngajakin kalian main dulu nih. Yuk, yang bisa jawab tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah Superman bersayap abu dalam gambar? Waktunya 30 detik ya, dimulai dari sekarang. Ayo, dihitung ya, ada berapa itu? Yang warna abu aja ya, jangan yang lainnya. Ada 1, 2, atau berapa ya? Ayo cepetan dihitung, waktunya hampir habis nih. Oke deh, ayo, ada berapa itu? Wah, waktunya tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, yang benar jawabannya ada 3. Yang jawab benar, hebat kalian. Yuk lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berapa jumlah pesawat berstiker Pikachu? Ayo dihitung ya. Yang gambar Pikachu aja loh ya, jangan gambar yang lain. Ayo dihitung. Ada berapa ya? Aduh, berapa itu? Ada 1. Berapa ya? Ayo dihitung segera ya. Kira-kira berapa ya stiker yang bergambar Pikachu? Ayo cepetan, waktunya hampir habis nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, yang benar jawabannya ada 2. Yang jawab benar, keren nih kalian. Oke deh, next. Lanjut pertanyaan yang terakhir ya, yang ketiga. Nomor berapakah yang cocok untuk melengkapi puzzle di atas? Waktunya 30 detik. Aduh, nomor berapa ini? Aduh, nomor 1 atau nomor berapa ya? Ayo dilihat baik-baik. Nomor berapa ya? Coba dilihat baik-baik, jangan sampai salah loh ya. Ayo cepetan, waktunya hampir habis nih. Ayo dilihat ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, jawabannya adalah 2. Oke deh, yang jawab benar, tepuk tangan buat kalian. Sudah cukup nih game dari Piku. Sekarang Piku mau lanjut ibadah dulu ya. Bye-bye teman-temanku yang baik hati. Sampai ketemu lagi ya. Halo adik-adik Sande Geng semuanya. Nah, kita ketemu lagi nih bersama kakak. Kali ini kakak akan ajak kalian jalan-jalan ke tempat yang tinggi sekali, yaitu tempat wisata di atas awan. Wah, penasaran? Ayo, siapa yang penasaran? Ya udah, kita buruan lihat aja ya. Yang pertama, ada Bukit Sikunir. Bukit ini merupakan bukit kecil yang tingginya 2263 meter di atas permukaan laut, yang merupakan desa tertinggi di Pulau Jawa loh. Wah, di sini kalian bisa menikmati dinginnya udara dan melihat sunrise yang tentunya bagus. Nah, yang kedua, ada Telaga Warna. Tempat ini juga merupakan wisata favorit loh, karena warna airnya yang dapat berubah-ubah. Warna airnya terkadang berwarna hijau, kuning, dan berwarna-warni loh, seperti pelangi. Dan yang ketiga, ada Batu Angkruk. Batu Angkruk ini sangat menarik karena di sini terdapat jembatan kaca yang sangat menarik sekali. Selain itu, juga di sini merupakan tempat yang bagus sekali untuk berfoto-foto. Nah, bagi adik-adik yang suka upload di Instagram nih, cocok ke tempat ini nih. Dan yang terakhir adik-adik, ada yang namanya Puncak B29. Tempat ini merupakan tempat wisata
yang memberikan keindahan laut awan di atas lereng Gunung Bromo. Bukit ini berada di ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut loh. Wah, di sini juga memiliki pemandangan yang tidak kalah bagus tentunya. Ayo, siapa yang pengen kesini? Kalau kakak sih, ya takut ketinggian ya. Ya udah deh adik-adik, sampai di sini dulu ya jalan-jalannya. Selamat beribadah. Happy Sunday. God bless you. See you. Om Petrus dengar firman, siapa yang mencari Tuhan, maka suasana surga itu akan turun. Memberikan semua bekalnya kepada Yesus.
Dan Yesus menerima bekal dari anak ini, kemudian Yesus memberkatinya, mendoakannya, dan kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membagi-bagikannya ke semua orang banyak. Dan mereka Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibadah itu dibawa ke satu tempat di mana dipercaya tempat ini, foto ini adalah batu yang dipertahankan di mana Yesus terakhir kali jejak gini sampai dia naik ke surga. Sampai sekarang batunya ini masih ada sampai sekarang. Allah kita itu akan bersama-sama Tuhan masuk ke surga yang kekal. Hamba berdoa Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kami untuk kami boleh berbakti, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya pagi ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau urapi kami semua dengan kuasa yang dari Tuhan. Kami mau bergirang-girang, kami mau melompat, kami mau bersuka cita buat Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Yang semuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Ya, kita mau memuji dan kita mau menyenangkan hati Tuhan, oke? Amin. Yuk kita mau sambil bertepuk tangan ya. Cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ayo siapa yang masih hafal buah-buah roh? Pertama apa? Kasih. Coba gerakannya gimana? Kasih. Kasih. Yang kedua sukacita. Yang ketiga damai sejahtera. Yang keempat kesabaran. Gimana? Oh, kesabaran gini, kesabaran. Kemurahan. Oke, berikutnya kebaikan. Tangannya gini, tangannya duanya. Kebaikan, kesetiaan. Gimana kesetiaan? Kelemah lembutan. Yang terakhir apa? Pengendalian diri. Bisa? Sudah bisa? Yuk kita mau sama-sama nyanyi ya. Diikuti ya gerakannya ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita. Sukacita,
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik sendiri ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yuk tepuk tangan ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. KASIH. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. KASIH. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, Tidak suka marah-marah. tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih, seperti kasih, seperti kasih Yesus. Haleluya. Yuk, sekali lagi ya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. 1, 2, 3. Haleluya. Kita mau lompat buat Tuhan, oke? Amin. Lompat yang paling tinggi. Siap ya?
pastikan berbuah. Sekali lagi ya, katakan, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semuanya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Lihat temennya, katakan, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Tinggal di luarnya. Sama teman kanan kirinya. Jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Tinggal di luarnya. Katakan, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Tinggal di luarnya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Tinggal di luarnya. Katakan, tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin berbuah. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin berbuah. Katakan, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Katakan, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Lompat paling tinggi. Wow, silakan duduk. Wow, luar biasa sekali. Kalian sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Welcome, welcome, selamat datang di Gereja Anak Elohim, Sandegeng Elohim. Hari ini kalian nampak luar biasa sekali. Tahu nggak, kalau hari ini adalah the day of Pentecost, artinya hari Pentakosta. Artinya 50 hari setelah Yesus bangkit, itu adalah hari ini yang kita rayakan. Nanti kalian akan dengar kisahnya dengan jelas, oke? Teda mau mengucapkan selamat datang buat mereka yang baru pertama kali datang atau buat kalian yang setia datang. Juga mungkin buat mereka yang ada di channel YouTube kita, welcome, ikuti terus YouTube kita setiap pagi, hari Minggu jam 8:30 pagi, 8:30 pagi. Dan jangan pernah telat sayangku, oke? Nah, hari ini Teda tetap mau ingatkan bahwa setiap hari kita wajib terus mengingat mengasihi Tuhan, ya kan? Selain kita menjadi anak yang menyenangkan Tuhan. Untuk bisa menyenangkan Tuhan, kita harus rajin doa. Rajin apa lagi? Love your Bible. Siapa yang bawa Bible hari ini? Coba dikeluarin. Oh, keluarin. Coba. Yang punya Bible dikeluarin. Kita mau bilang bahwa kita love Bible kita, oke? Nah, dalam hitungan ketiga yang semangat ya. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Yes, dan ayat kita hari ini ada di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-22. Dikatakan ayat 21,
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Karena itu ketika kamu dalam keadaan, Tuhan, aku takut. Berseru sama Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan akan peluk kamu, membuat kamu tidak lagi takut. Ketika kamu dalam keadaan perlu pertolongan, berseru kepada Tuhan. Ketika kamu bersuka cita, berseru kepada Tuhan. Setiap kita yang menyebut nama Tuhan, mengakui Yesus sebagai juru selamat akan diselamatkan. Teda mau nanya, siapa di sini yang love Bible benar-benar, yang punya ayat? 2 saja maju ke depan. Yang punya ayat, berani maju ke depan. Kamu punya sayang, sini maju ke depan, ada lagi. Aduh, Teda bilang, kenapa gak ada yang love Bible? Oke, kamu love your Bible ya. Ayatnya apa? Punya ayat apa? Punya ayat ya? Oke, dia hari ini, mana Alkitabnya dibuka? Duh, dia bawa Alkitab, namanya siapa? Kifta. Hah? Kifta. Kifta? 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 Kifta ini, hari ini Kifta kasih hadiah karena dia berani. Mulai minggu depan kalian harus punya ayat ya. Mulai minggu depan ya, siapa yang punya ayat harian dibagi ya ke Teda. Ini kita Teda kasih sesuatu yang lucu. Teda bawa dari Perancis ini sayang. Oh ya silakan duduk. Oke, nah sebetulnya ada 2 nih tapi nggak ada yang punya ayat. Oke, dikantongin lagi. Nah sekarang Teda mau mengundang kalian yang berulang tahun bulan Mei silahkan maju. Dan anak-anak jangan lupa kelas besar anak-anak akan dapat kartu anggota. Oke, siapa yang ulang tahun bulan Mei cepat maju ke depan, Teda mau doain. Come. Happy birthday to you. Ayo semua nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes, haleluya. Yuk maju. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun ya anak-anak yang ulang tahun bulan Mei. Dan sekarang kita mau berdoa buat mereka supaya mereka tetap dikasihi Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Yuk sekarang semua kita berdoa buat mereka yang berulang tahun. Oh wait, sebelum itu kita tiup dulu lilinnya. Kamu sini yang gede di sebelah. Ya sini. Oke, nggak tiup lilin kita sini. Nah, oke semua ke sini dalam hitungan ketiga kita kipas lilinnya. 1, 2, 3. Oh cepat sekali. Oke. Nah sekarang kita doakan buat yang ulang tahun. Semua tangan diarahkan kepada mereka. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan saat ini hamba berdoa untuk setiap anak ini. Mereka yang sudah ditambah Tuhan 1 tahun usianya di bulan Mei. Kiranya perlindungan tangan Allah terus ada dalam hidup mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memegang masa depan mereka. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Mereka akan dilindungi, diberkati, dan hamba berdoa untuk hikmat kepandaian dari Tuhan. Hamba berdoa untuk kehidupan yang takut akan Tuhan. Seumur hidup mereka akan memegang keselamatan mereka dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan tubuh jiwa roh mereka ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan kembali ke tempat dan kita akan memberi. Puji Tuhan. Baik, sekarang saatnya memberi ya anak-anak. Coba kita buka ayatnya di 2 Korintus 9 ayat 7. Tante akan bacakan. Di perikopnya memberi dengan sukacita membawa berkat. 2 Korintus 9 ayat 7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Anak-anak, tadi Tante lihat nyanyinya luar biasa, itu salah satu memberi dengan sukacita. Tadi ada teman-teman, adik-adik yang ulang tahun ya. Tante ingat waktu ulang tahun, kalau ulang tahun kan pasti senang dikasih sesuatu ya. Wah, kado macam-macam. Waktu itu Tante menunggu, aduh dikasih. Tante, kalian tahu, ada satu hal yang membuat Tante bersukacita dan diberkati. Dari sekian pemberian, ada satu yang Tante masih ingat sampai sekarang. Yaitu ketika Tante pulang, Tante punya toko ya, pulang dari toko pulang ke rumah. Tiba-tiba dua anak Tante tuh kasih seperti ini surprise. Mama ulang tahun, dikasih kue ulang tahun. Tapi kue ulang tahunnya anak-anak jangan bilang seperti yang bagus-bagus, itu enggak. Dia bikinnya itu bukan dari oven, tapi dari teflon. Waduh, tapi kenapa Tante sangat senang? Karena apa? Anak-anak Tante memberinya dengan apa? Hati yang tulus. Anak-anak, Tuhan Yesus senang pemberian ketika kita mengasihi dengan tulus, dengan sukacita. Tadi anak-anak sudah memuji, ada yang nari, joget-joget. Itu pemberian yang sukacita. Nah, kita mau memberi dengan hati yang sukacita, nanti apa? Tuhan Yesus senang dan mendatangkan berkat buat kalian. Nah, anak-anak, buat kakak-kakak yang di atas, kalau mau hari Minggu, siapkan persembahan, kasih yang terbaik. Mungkin siapkan sebelum hari Minggu yang baik, seperti ini. Dan satu, jangan ditekuk gini ya, usahakan tetap seperti ini aja. Wah, terus yang rapi. Kita mau ngasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika kita ngasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, maka apa? Tuhan Yesus senang dan mendatangkan sukacita buat Tuhan. Ada amin? Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kamu memberi, biarlah pemberian kami mendatangkan sukacita buat Tuhan Yesus dan membawa kami, memberikan kami berkat juga buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan hati yang tulus. Kami mempersiapkan persembahan ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang di sini nanti memberikannya setelah ibadah, dimasukkan di kantong. Anak-anak yang online bisa memberi lewat OVO dengan nomor yang tertera di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, siapa yang bersukacita hari ini boleh lambaikan tangannya? Hari ini adalah hari Pentakosta dan hari ini Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mari kita mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita percaya Roh Kudus itu untuk kita semua, bukan hanya untuk papa mama atau kakak-kakak, tapi setiap anak-anak kecil. Kita semua dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mari kita mau sembah, kita mau undang Roh Kudus hari ini untuk masuk dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Datang Roh Kudus, aku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku. Mari mengalir Roh Kudus, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Yuk kita undang Roh Kudus ya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku,
mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari sama-sama katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Anak-anak, kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini, amin. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Amin, amin, amin. Yes, Roh Kudus ada di tempat ini dan menjamah setiap hati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Mari sama-sama katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Mari angkat tangan kalian, bersekutu denganmu. Ya Roh Kudus, kami merindukan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Lagi katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi
Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Mau aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua ambil sikap doa yang baik, kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan berkenan kepadamu. Urapi kami semua anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang disampaikan, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Beri kami telinga untuk mendengar, hati yang subur Tuhan, sehingga firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, berikan kami hati yang tertib juga Tuhan, sehingga firman-Mu bisa disampaikan dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk semuanya. Wah, siapa yang bersemangat hari ini? Boleh angkat tangannya. Wah, semua bersemangat. Siapa yang di sini sudah selesai ujiannya? Ada yang sudah selesai ujian? Waduh, masih ada. Sebentar. Siapa yang belum selesai ujiannya? Wah, masih banyak. PAT-nya masih banyak ya. Tinggal berapa hari? Wah. Siapa yang nggak sabar selesai PAT? Siapa yang nggak sabar? Wah, banyak ya. Habis PAT biasanya ngapain? Apa? Terima rapot yang ditunggu-tunggu? Kenaikan kelas? Atau apa? Kenaikan kelas apa? Mau libur? Siapa yang menantikan libur? Wah, siapa yang menantikan masuk sekolah kelas baru? Waduh, banyak ya. Ini padahal barusan selesai ujian, tapi sudah kepengen libur, sudah kepengen naik kelas yang baru. Siapa yang nggak sabar? Angkat tangannya. Wah, sudah banyak yang nggak sabar. Kira-kira kalau disuruh nunggu, sebentar ya, liburannya itu masih 2 minggu lagi. Sabar menunggu. Siapa yang sabar menunggu enggak ya kira-kira kalian ya? Oh, sabar banyak. Wah, anak-anak Sunday Gang ini banyak yang sabar menanti. Tahu tidak, 2000 tahun yang lalu, para murid-murid juga mereka itu sabar loh, sedang menanti sesuatu. Siapa yang ingat minggu lalu kisahnya tentang apa? Siapa yang masih ingat? Siapa yang ingat? Waktu itu Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Kemudian ngapain di sana? Bikin tenda, berkemah. Iya. Ngapain? Tuhan naik ke surga. Ada satu pesan daripada Tuhan kepada para murid, yaitu mereka harus tetap tinggal di Yerusalem. Katanya Tuhan seperti itu. Itu janjinya Tuhan. Kalian harus tunggu. Katakan sama kiri kanan kalian, tunggu. Tunggu. Tunggunya di mana? Yerusalem. Mereka harus menunggu. Kira-kira mereka taat atau tidak? Mereka taat. Mereka melakukan sesuai yang diperintahkan sama Tuhan. Jadi pada waktu mereka terima janji Tuhan, para murid-murid ini apa? Mereka taat. Mereka pergi ke Yerusalem. Atau pergi ke mana? Ke kota yang lain, ke kota Kapernaum, atau ke kota Galilea, atau ke Kanaan. Kemana mereka ya? Tidak, mereka taat.
Mereka taat. Katakan sama kiri kanan kalian, taat. Mereka taat pergi ke Yerusalem dan berkumpul di sana. Mereka nggak pergi kemana-mana. Mereka ingat bahwa, aku mau pergi yuk, kita pergi Galilea yuk, mancing di Galilea. Tidak. Katanya Tuhan, kita harus taat. Harus ngumpul di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana. Jadi apa? Mereka tetap ngumpul di sebuah loteng di Yerusalem. Selama 10 hari mereka ngumpul di sana ngapain? Mereka makan barbeque, ya? Tidak. Mereka makan ikan, bakar-bakar ikan di Yerusalem. Habis mancing. Tidak. Mereka selama 10 hari mereka taat berkumpul dan mereka berdoa. Sambil mereka menanti janjinya Tuhan, mereka berdoa. Katakan kiri kanan kalian, berdoa. Ulangi sekali lagi, teman kalian gak dengar, bilang berdoa. Good. Mereka berdoa. Waktu mereka berdoa, mereka gak sambil ngobrol. Mereka bukannya sambil bercanda-bercanda, tidak, tapi mereka berdoa. Lihat mereka berdoanya, mereka berdoa sungguh-sungguh. Mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan, kirimkan janjimu. Tuhan, kami mau supaya janjimu itu nyata, Tuhan. 10 hari mereka menanti. Wow, 10 hari itu hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu. Kayak kalian sekarang ini, habisnya PAT, kira-kira beberapa hari lagi mau libur. Wah, pasti nggak sabar ya. Tapi mereka tetap berdoa dan berdoa. Tiba-tiba pada waktu hari yang ke-10 ada sesuatu yang terjadi. Tahu tidak? Ada suara angin yang keras. Ada suara angin yang keras tiba-tiba memenuhi ruangan itu. Ada ruangan itu tiba-tiba ada suara angin yang keras. Dan muncullah lidah-lidah api di kepala mereka. Wah, kayak apa lidah-lidah api itu ya? Di atas mereka itu ada seperti kayak api unggun itu loh. Ada kayak api unggun muncul di kepala mereka. Padahal nggak ada kayunya, nggak ada apa-apanya, tapi tiba-tiba ada apinya. Itu pada waktu mereka sedang apa? Apakah mereka sedang lagi tidur? Ataukah sedang lagi makan? Mereka berdoa minta sama Tuhan. Dan tiba-tiba api itu turun memenuhi mereka. Mereka bingung, wow, apa itu di atas kepalamu? Wow, apa itu di atas kepalamu? Apa itu? Wow, luar biasa ya. Dan mereka melihat mujizatnya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita buka bersama ya dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Ini juga ayat hafalan kalian ya. Jangan lupa ayat hafalan kalian. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Dikatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di firman Tuhan dikatakan bahwa setiap para murid, para rasul itu, mereka yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, mereka tuh dikasih bahasa oleh Roh Kudus itu untuk berbicara. Bahasa yang berbeda, bukan bahasanya orang-orang Galilea, bukan bahasanya orang-orang Israel, orang Yudea, tapi bahasa yang berbeda. Dan setiap perkataan mereka adalah perkataan yang memuji Tuhan. Perkataan yang menyaksikan kebesarannya Tuhan. Semula mereka itu adalah orang-orang yang mungkin takut, mereka ketakutan. Aduh, ditinggal sama Tuhan Yesus, kira-kira aku gimana ya? Aduh, kenapa sih Tuhan itu kok meninggalkan aku? Why? Kenapa? Kok aku ditinggalkan? Tapi apa yang terjadi? Mereka berubah. Dari yang semula mereka sedih, marah, takut, mereka berubah menjadi berani bersaksi. Mereka dipenuhi dengan sukacita. Mereka dipenuhi dengan hal-hal yang baik daripada Roh Kudus. Ada perubahan saat Roh Kudus turun buat mereka. Roh Kudus itu penolong buat setiap kita, buat setiap para rasul yang ada.
Kalau para rasul nggak bisa sesuatu, Roh Kudus akan menolong. Oh berarti Roh Kudus bisa bantu saya dong waktu saya nggak bisa ujian, bisa kasih contekan dong. Apakah seperti itu? Roh Kudus membantu untuk kita berbuat yang baik, mengingatkan kita untuk akan selalu firman Tuhan. Bukan untuk berbuat yang jahat, bukan untuk menggodai teman. Itu ada teman kita, ayo Roh Kudus kita godai mereka. Tidak, Roh Kudus tidak seperti itu. Roh Kudus ini penolong kita. Saat kita sedih, sendirian di rumah, lagi takut, kalian boleh berdoa bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita, membuat kita jadi pemberani. Saat kita merasa, aduh gak ada yang sayang sama aku, gak ada yang mau mengasihi aku, ada Roh Kudus yang bersama dengan kalian. Dia mau mengasihi kita semua. Roh Kudus itu penolong. Bukan buat para rasul saja. Bukan buat kakak-kakak guru-guru kalian. Tidak. Tapi buat setiap kalian di sini. Siapapun yang perlu Roh Kudus, dia akan datang. Siapapun yang perlu mau didatangi sama Roh Kudus, mau dipenuhi sama Roh Kudus, dia akan datang. Saat ini, siapa yang di sini merasa bahwa aku ini loh perlu Roh Kudus. Aku ini tuh bingung, gak tahu. Aku ini kurang pandai mungkin. Aku ini gak ada yang sayang. Aku ini isinya marah-marah. Aku ini gak ada yang mau menolong aku. Ingatlah, firman Tuhan hari ini. Roh Kudus ada dan dia sudah datang buat kalian. Buat setiap kalian itu loh. Sebutkan dengan jelas ya nama kalian. Roh Kudus datang buat Timotius. Ini namanya Om ya, Om Timotius. Buat kalian masing-masing. Yuk sama-sama katakan ya, Roh Kudus datang buat nama kalian, sebutkan ya. 1, 2, 3. Roh Kudus datang untuk Timotius. Roh Kudus datang buat kalian. Selama apa? Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir. Selama kita apa? Kita mau undang dia datang. Caranya ngundang gimana? Sama seperti para murid tadi loh. Mereka taat yang pertama. Yang kedua apa? Mereka berdoa. Berdoa, betul, good job. Harus taat dan berdoa. Bisa enggak kalau kita enggak taat sama firman Tuhan? Bisa enggak kalau kita tuh lagi enggak mau dengar-dengaran sama firman Tuhan? Kita enggak pernah berdoa. Bisa enggak Roh Kudus penuhi kita? Enggak bisa. Roh Kudus ini perlu hati yang bersih. Saat kita dengar firman Tuhan, saat kita berdoa, kita sedang bersihkan hati kita. Kita menyediakan rumah buat Roh Kudus. Saat ini, yuk kita mau undang Roh Kudus. Kita mau undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Yuk, kakak ajak semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku. Mengalir penuhiku. Mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku. Mengalir penuhiku. Mengalir pulihkan. Mengalir pulihkan. Kuasamu bebaskan. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu. Satu yang ku. Mari berdoa sama Tuhan. Angkat tanganmu. Kalau kalian mau supaya Roh Kudus datang kepada engkau, datang buat kalian anak-anak, angkat tanganmu. Berdoa sama Tuhan. Sama seperti para murid. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Mereka nggak peduli sama kiri kanan mereka. Mereka nggak peduli sama teman di sebelahnya lagi ngobrol, dibiarin. Kenapa? Karena mereka mau fokus sama Tuhan dulu. Hari ini dikatakan bahwa
Roh Kudus itu datang buat kita, bukan buat orang dewasa. Buat anak-anak, Roh Kudus juga datang. Selama kita mau buka hati kita buat Tuhan. Siapa yang di sini kalian merasa bahwa Tuhan, aku tuh banyak takut loh Tuhan. Aku ini banyak merasa bahwa aku nggak ada yang mengasihi. Aku merasa nggak diperhatikan di keluarga mungkin. Atau kalian merasa bahwa Tuhan, aku ini lagi sedih. Undang Roh Kudus saat ini. Dia ada untuk menolong kalian. Kuncinya kalian mau undang dia. Buat kakak-kakak yang di atas, berdoa supaya Roh Kudus penuhi kalian. Roh Kudus itu bisa memberi hikmat. Kalau kalian merasa bingung harus menghadapi sesuatu, Roh Kudus bisa kasih hikmat buat kalian. Berdoa, minta sama Roh Kudus, menyembah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, sembah Tuhan. Undang dia untuk masuk dalam hatimu. Angkat tanganmu waktu memuji Tuhan, tutup matamu, berdoa sama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Satu yang gurih. Berdoa sungguh-sungguh untuk mama-mama, papa-papa yang di dalam ruangan bersama dengan anak-anaknya. Mari doakan anak-anak kalian. Doakan supaya Roh Kudus penuhi mereka. Walaupun mereka masih kecil, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus bisa penuhi setiap anak-anak walaupun masih balita, batita semuanya. Berdoa sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Satu yang ku rindu. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, sembah Tuhan, undang dia. Untuk para guru-guru, mungkin jika kalian melihat ada anak kalian yang mungkin kalian perlu doakan untuk bisa dipenuhkan Roh Kudus, mari doakan, kita dukung mereka supaya anak ini boleh merasakan Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Mari berdoa buat setiap anak-anak. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam. Haleluya, haleluya. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Saat ini kita mau berdoa saat ini supaya Roh Kudus boleh datang penuhi kita. Amin. Bahkan buat setiap kalian yang sedang online saat ini. Kalian mungkin merasa bahwa lagi sendirian. Kalau mungkin kalian bingung, aku ini harus ngapain? Ada hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang beserta dengan kita. Setiap kali pada kalian yang saat ini sudah mendengar firman Tuhan. Dan kalian tahu sama seperti para murid. Mereka sedang menanti-nantikan janjinya Tuhan tentang Roh Kudus. Dan kalian mau supaya Roh Kudus itu datang buat kalian. Mari saat ini kita mau berdoa. Buat kalian yang onsite maupun yang online, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengundang Engkau. Kami mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kami. Perbaharuilah kami. Pimpinlah kami. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Minta Tuhan menjamah setiap kamu.
Kuasa-Mu mengubah hidupku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kami rindu Tuhan. Kami rindu sama Tuhan. Kami mau lebih dekat sama Tuhan. Kami mau dekat sama Tuhan. Amin. Ya Rabbakahana ya Rasyid ya Rasani. Haleluya. Dan sekarang semua menutup mata, semua berdoa kepada Tuhan. Setiap kalian, orang tua peluk anak-anak, setiap kalian yang rindu Roh Kudus penuh dalam hidup kalian, menolong kalian, membuat kalian dekat sama Tuhan, memberikan kepandaian kepada kalian. Kalian akan menjadi anak yang menyenangkan Tuhan kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu. Kalau itu kamu rindu seperti itu, setiap semua yang ada di ruangan ini saya minta berdoa. Orang tua tolong pegang anak-anak. Mari kita undang Roh Kudus. Orang tua kita support anak-anak. Kita mengundang kehadiran Roh Kudus. Para guru, para administrasi, semuanya berdoa. Mari kita undang Roh Kudus di tempat ini. Setiap guru, mari arahkan tangan kepada anak-anak. Dan anak-anak, taruh tanganmu di dada. Kita undang dia, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Oh, satu yang guru-guru, angkat tanganmu. Mari kita undang Roh Kudus menjamah anak-anak. Anak-anak berdoa. Roh Allah ada di dalam di tengah kita. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidup. Tuhan bawa kami dekat. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kami rindu Engkau Roh Kudus. Kami rindu setiap dewasa, setiap anak-anak hari ini kami rindu Engkau mengurapi kami lebih. Engkau mengalir memenuhi kehidupan kami. Bagi kami dewasa, hikmat-Mu turun atas setiap kami untuk membimbing anak-anak ini. Dan bagi anak-anak Tuhan, Kau memberkati hidup mereka. Haleluya, haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Amin. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah berkati hidupnya. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Amin. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam. Di tempat ini ada Engkau, hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Bersyukur Roh Kudus, kiranya Engkau menjamah setiap kami. Kami pulang tidak dalam keadaan kosong.
kami pulang bersama dengan Engkau, mengurapi kehidupan kami, menjagai kehidupan kami, ada dalam hidup kami. Berkati setiap kami dari depan sampai belakang. Kami dipuaskan oleh Engkau. Hari-hari ini biarlah kami merasakan Engkau menyertai kami dan ada bersama kami. Dan hamba berdoa untuk setiap anak juga yang baru pertama kali melihat tayangan ini. Tuhan, kalau mereka hari ini Tuhan rindu dipenuhi oleh Engkau, rindu dijamah oleh Engkau, hamba berdoa Tuhan keselamatan datang atas mereka, pengampunan datang atas mereka, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami. Pulanglah anak-anak dengan berkat dari surga, kasih sayang Allah, rahmat anugerah Allah menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selamanya, sampai engkau tiba dengan selamat di rumah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin.